Pada Angiospermae atau pada tumbuhan berbiji tertutup, reproduksi melalui biji umumnya terjadi secara seksual, tetapi ternyata juga bisa terjadi secara aseksual atau tidak kawin. Kemampuan tersebut pada tumbuhan Angiospermae disebut dengan apomixis. Berikut disajikan ringkasan atau resume tidak lengkap mengenai mekanisme perkembangbiakan biji secara apomixis. Bisa kamu perhatikan gambar mekanisme perkembangbiakan tanaman Angiospermae secara apomixis ya. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Apomixis dapat bermanfaat untuk perbanyakan tanaman hibrida atau F1 atau filial 1 karena menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya atau parentalnya. B. Jalur A dapat menghasilkan biji poliembrio melalui apomixis sporofitik. C. Jalur B dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N atau diploid yang tidak berasal dari sel induk megaspora. D. Jalur C dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N atau diploid melalui partenogenesis dengan endosperm yang dapat berasal dari fertilisasi atau pembuahan sel inti polar. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh, apomixis itu merupakan suatu bentuk reproduksi non-seksual pada tumbuhan melalui biji. Nah, tadi ada dua sistem reproduksi pada tumbuhan atau pada biji. Bisa secara seksual atau kawin, bisa juga secara aseksual atau non-seksual atau tidak kawin. Nah, jadi khusus untuk apomixis ini merupakan suatu bentuk reproduksi secara aseksual atau secara tidak kawin pada tumbuhan melalui biji. Nah, pada apomixis, kecambah-kecambah muncul dari biji, tetapi bukan berasal dari embrio atau lembaga, melainkan dari jaringan maternal. Itu biasanya berasal dari tetua betinanya. Akibatnya, secara genetik, tumbuh-tumbuhan baru yang muncul adalah identik dengan tetua betinanya atau klonnya. Nah, walaupun demikian, sekarang ditemukan kasus apomixis jantan yang terjadi pada sejenis cypress atau sejenis. Nah, kasus apomixis banyak terjadi pada tumbuhan tropis. Beberapa varietas manggis dan kerabatnya dapat memperbanyak hanya melalui apomixis. Contohnya adalah jeruk dan duku. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, termasuk tumbuhan jeruk dan duku. Kemudian apomixis juga, apomixis merupakan reproduksi aseksual melalui benih pada tumbuhan berbunga. Berbeda dari reproduksi seksual, proses apomixis ini bisa mengabaikan secara keseluruhan beberapa kejadian megasporogenesis dan megagametogenesis dan masih menghasilkan embrio aktif dalam bentuk lengkap di ovula. Nah, apomixis adalah cara perbanyakan vegetatif alami melalui biji. Apomixis dapat menjadikan tingkat keseragaman yang tinggi pada budidaya tanaman, memperbaiki keturunan, dan meningkatkan kualitas benih yang dapat digunakan untuk produksi. Dengan demikian, dapat bermanfaat secara langsung bagi industri benih dan kelompok tani ya. Itu merupakan manfaat dari apomixis. Nah, pembentukan embrio secara apomixis memungkinkan terbentuknya embrio yang lebih dari satu, yang dikenal dengan istilah poliembrio. Apa itu poliembrio? Poliembrio adalah terdapatnya lebih dari satu embrio dalam satu biji. Berarti di situ embrionya ada banyak ya, banyak embrio dalam satu biji. Pertama kali si Anthony van Leeuwenhoek tahun 1719 yang melaporkan adanya poliembrio ini. Nah, poliembrio pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup kemungkinan terjadi karena pembelahan embrio yang sudah ada. Embrio berasal dari sel-sel dalam kandung lembaga selain sel telur yang dibuahi. Terbentuknya kandung lembaga yang banyak dalam satu ovulum
atau akibat aktivitas sel-sel sporofilik atau sel-sel sama pada ovum. Nah, kemudian di sini ada sebenarnya 3 golongan dari apomiksis ya. Yang pertama disebut dengan parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis yaitu embrio terbentuk dari embrio yang tidak dibuahi. Kalau terjadi meiosis, maka turunannya memiliki jumlah kromosom N atau haploid. Ya. Nah, contohnya pada tanaman Nicotiana solanum dari famili Solanaceae. Kalau kejadian abnormal atau tidak normal, maka turunannya memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Contohnya pada tanaman dari genus Taraxacum. Oke. Yang kedua, golongan apogami, yaitu terjadi penggabungan 2 sel kantong embrio dapat menghasilkan turunan haploid atau diploid. Terjadi pada tumbuhan Allium, ya bisa Allium cepa, Allium sativum atau jenis bawang-bawangan. 3, golongan apospori, yaitu kantong embrio terbentuk langsung dari sel somatik atau integumen, nukleus, tanpa pembentukan spora dan tanpa pembuahan sehingga turunannya itu bersifat 2N atau diploid ya. Apomiksis dapat bermanfaat untuk perbanyakan tanaman hibrida atau F1 karena menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Jelas, benar jawabannya ya. Nah, jadi sebenarnya apomiksis itu sangat bermanfaat untuk perbanyakan tanaman hibrida karena dia menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya atau parentalnya. Ini biasanya diaplikasikan di dunia pertanian ya. Nah, yang bagian B, jalur A dapat menghasilkan biji poliembrio melalui apomiksis sporofitik. Jawabannya adalah benar ya, benar sekali bahwa pada jalur A ini ya yang di bagian sebelah kiri ini, nah ini merupakan jalur atau pathway yang dapat menghasilkan biji poliembrio melalui proses apomiksis sporofitik atau SSI. Biji yang dibentuk tanpa fertilisasi ovum oleh sperma terjadi melalui apomiksis. Oke. Kemudian apomiksis dapat menghasilkan keturunan seragam seperti perbanyakan vegetatif karena tidak mengalami rekombinasi genetik. Oke, jadi B jawabannya benar. Yang C, jalur B dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N yang tidak berasal dari sel induk megaspora. Benar jawabannya ya, C adalah benar. D, jalur C dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N melalui golongan parthenogenesis dengan endosperm yang dapat berasal dari fertilisasi sel intipolar. Jawabannya juga benar. Jadi A, B, C, dan D semua jawabannya adalah benar sesuai dengan pernyataan sebelumnya tentang apomiksis. Nah, demikianlah pembahasan tentang soal-soal Olimpiade. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.